Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik, sehat. Perkenalkan, Bapak Ahmad Kabiri Pae di sini diamanahkan untuk mengajar PS kelas 7 untuk menambah keberkahan. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih yang disebut dengan ruang? Apakah di kamar kalian, atau di tempat saya ini, atau di gerbong kereta, atau di dalam angkot, di pasar, atau di bioskop? Nah, jika tempat-tempat tadi yang saya sebutkan, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Adakah terjadi interaksi di dalamnya? Nah, kita lihat dulu interaksi itu seperti apa. Contoh dari interaksi ialah di pasar. Di pasar terjadi interaksi jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Di ruang kelas ada guru sedang memberikan materi kepada anaknya, anak didiknya. Atau seperti sekarang, pembelajaran jarak jauh secara online. Gurunya menerangkan siswanya di rumah. Jadi interaksi itu apa ya? Interaksi merupakan proses timbal balik dan mempunyai tingkah laku baik langsung ataupun tidak langsung. Contohnya yang tadi saya sebutkan. Setiap ruang punya ciri berbeda dalam satu wilayah dengan lainnya. Contoh, di perkotaan. Di kota itu banyak gedung-gedung menjulang tinggi, sementara di desa cenderung lebih sederhana. Dari segi mata pencariannya pun berbeda. Kalau misalkan di pedesaan cenderung masyarakatnya bertani, sementara jika di kota, jika di pesisir itu nelayan, jika di kota itu lebih dinamis lagi. Ada yang ke kantor, ada yang ke pabrik. Jadi seperti itu ya. Tidak ada karakteristik yang sama di muka bumi ini. Inilah yang menjadi keterikatan antar ruang. Interaksi terjadi dalam beberapa bentuk dan penyebutannya pun beda-beda. Ada interaksi berupakan mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk ini lebih kepada jumlah penduduk. Transportasi. Lalu ada komunikasi. Nah, komunikasi ini seperti komunikasi antar pelatih dan pemain sepak bola. Misalkan pelatih menginstruksikan, pemain bolanya menjalankan hingga menghasilkan satu hasil, yaitu yang diharapkan, yaitu kemenangan. Sama, Bapak memberikan pengarahan, tujuannya supaya apa? Supaya ada interaksi di kita, interaktif. Transportasi ini bisa berupakan transportasi membawa barang ataupun energi. Biasanya transportasi ini lebih memilih kepada tingkat yang lebih murahnya yang di mana gitu kan. Itu yang disebut dengan transportasi. Interaksi keuangan dapat terjadi jika dalam kondisi saling melengkapi. Yang pertama, yang kedua kesempatan antar ruang, yang tiga kemudahan transportasi. Apa yang saling melengkapi itu seperti apa? Misalkan di satu wilayah pegunungan itu kan banyak sayurannya, dia kekurangan ikannya maka dikirim. Nah dari di pesisir dia kurang sayurannya, maka
Dia minta kiriman dari pegunungan dan dia mengirim ikan-ikan. Itulah terjadi yang namanya saling melengkapi. Lalu kesempatan. Kesempatan antara merupakan satu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Nah, ini ketika ini bisa nih membaca kesempatan. Oh, ternyata di wilayah, katakanlah di Bogor. Di Bogor ini jarang nih orang itu diberikan contoh, jarang. Misalkan di Bogor cuman ada makanan yang khasnya ini adalah soto Bogor, talas Bogor, asinan Bogor. Wah, ini kekurangan nih bakso, sementara peminatnya banyak. Maka itu ada kesempatan. Kalau kita pergi ke pelabuhan Ratu, ke daerah Pelabuhan Ratu ke sana, itu baksonya banyaknya bakso ikan gitu. Itu bisa diadakan antar kesempatan. Kemudahan transportasi, kemudahan transfer, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi jangan besar pasak daripada tiang, gitu kan. Itu udah diukur. Makanya kan dari kita sering lihat nih kalau di Bogor ini, misalkan di pasar PU dapat kiriman tuh dari Garut, wah turun tuh di Kemang di sana sayuran, nanti kesananya bawa lagi, seperti itu. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi ruang tidak akan terjadi. Karena waduh rugi. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada daerah asal dan tujuan. Demikianlah penjelasan dari Bapak ya tentang pengertian ruang dan interaksi. Next, mudah-mudahan kalian bisa lebih interaksi lagi. Sudah di share nomor kontak Bapak. Silakan kalian ada apa kesulitan atau penjelasannya kurang, bisa di chat. Insya Allah 24 jam handphone saya selalu aktif. Tapi untuk siswa ya dibatasi komunikasinya maksimal sampai jam 20.00. Dan Bapak pun diamanahkan sebagai guru BK di sini. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.